Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin hadirat para peserta kajian online, kajian daring FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ketiga dari kajian tematik yang mengambil tema makna dan keutamaan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pertama, 2 pekan yang lalu kita telah membahas tentang makna salawat. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang bagaimana cara membaca salawat yang benar. Kemudian kita juga telah menyampaikan tentang bagaimana cara menulis salawat yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama. Kami kutip apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, pahlawan kemerdekaan, yang telah mencetuskan dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kita telah mengutip perkataan beliau tentang bagaimana cara menulis sholawat yang benar. Kemudian pada pertemuan yang kedua telah kami sampaikan tentang beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita terkait dengan keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pertemuan ketiga ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan sholawat yang belum kita bahas pada saat pertemuan pertama maupun pertemuan yang kedua. Hadirin rahimakumullah, para ulama membagi sholawat, begitu juga membagi zikir kepada 2 kelompok, ya, menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sholawat ma'thurah, artinya sholawat yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah sholawat ghair ma'thurah, sholawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikarang oleh para ulama. Di dalamnya biasanya ada tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sholawat ghair ma'thurah, ada 2 hal yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama, ada 3 hal yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama, sholawat ini meskipun tidak ma'thurah, tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak terlarang untuk membacanya, bahkan untuk memperbanyak membacanya. Yang kedua, orang-orang Wahabi ketika mereka mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat ini maka dia musyrik, orang yang membaca sholawat yang tidak ma'thurah ini, yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari agama Islam. Itu kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka melihat bahwa di dalam sholawat-sholawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul dan dikarang oleh para ulama, biasanya di dalamnya ada tawassul. Nah, orang-orang Wahabi mengkafirkan orang yang melakukan tawassul, termasuk mengkafirkan orang yang membaca sholawat yang di dalamnya ada tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan sholawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah, ini ada beberapa pihak yang melebih-lebihkan sholawat tertentu, dikesankan seakan-akan khasiatnya melebihi khatam Al-Quran sekian kali, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak berilmu, yang menyatakan bahwa ketika kita membaca sholawat Al-Fatih 1 kali, sebagaimana kita tahu bahwa sholawat Al-Fatih ini bukanlah sholawat yang ma'thurah, boleh dibaca, bagus, isinya bagus, sangat bagus, tetapi ketika
mereka mengatakan bahwa sholawat ini sekali membacanya lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Nah, ini terlalu berlebihan, tidak boleh dikatakan seperti itu, dan ini tentu adalah pernyataan yang tidak berdasar, tidak benar. Kemudian sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa sholawat itu ada sholawat yang ma'thurah, sholawat yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholawat Ibrahimiyah, juga seperti sholawat Al-Mikyal Al-Awfa. Sedangkan sholawat ghair ma'thurah, sholawat yang dikarang oleh para ulama, yang tidak diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita boleh membacanya, ini adalah seperti sholawat Nariyah, sholawat Tibbil Qulub, sholawat Al-Fatih, sholawat Munjiat, sholawat Badar, ya, dan lain sebagainya. Terkait dengan sholawat ma'thurah, sebagaimana tadi kami sampaikan juga bahwa salah satu contohnya adalah sholawat apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah ini adalah lafadz sholawat yang paling utama. Sholawat Ibrahimiyah adalah lafadz sholawat yang paling baik, diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Beliau mengatakan, laqiyani Ka'ab ibnu Ujrah, Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu bertemu dengan aku, faqala, kemudian dia mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mau aku beri hadiah kepadamu yang aku dengar langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku mengatakan, Abdurrahman ibnu Abi Layla mengatakan, bala fa'ahdiha li, ya tentu aku mau, silahkan berikan hadiah itu kepadaku. Faqala, kemudian sahabat Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu mengatakan, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifas salatu alaikum ahla al-baiti, bagaimana cara kami membaca salawat kepada kalian wahai Rasulullah dan juga segenap para ahlul bait, segenap keluargamu yang mukmin wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kami bagaimana bersalam kepada kalian, kepada engkau wahai Rasulullah dan para keluarga engkau yang mukmin. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah as-salatul ibrahimiyah atau as-salawatul ibrahimiyah. Ini adalah lafadz salawat ma'thurah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebaik-baik lafadz salawat. Kemudian di antara lafadz salawat ma'thurah yang ma'thur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami membaca salawat untukmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, bacalah, ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi
kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga adalah lafaz salawat yang ma'thur atau ma'thurah. Lafaz salawat ma'thur yang lain adalah lafaz salawat yang disebut oleh para ulama dengan istilah salawat dengan sighat al-mikyal al-awfa. Sighat al-mikyal al-awfa. Ini diijazahkan oleh guru-guru kita, dibaca 100 kali setiap hari untuk mendapatkan anugerah mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah mujarrab, sudah terbukti. Banyak orang yang telah membuktikan membaca lafaz salawat al-mikyal al-awfa setiap hari sebanyak 100 kali, sekian hari dibaca. Sudah banyak orang yang membuktikan, mereka kemudian diberi anugerah mimpi bertemu, mimpi melihat dan berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man sarrahu an yaktala bil mikyaril awfa." Barang siapa yang ingin mendapatkan timbangan yang sempurna, idza shalla alaina ahlul baiti, jika dia membaca salawat kepada kami ahlul bait Rasulullah dan keluarganya yang mukmin, falyaqul, maka hendaklah dia membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah lafaz salawat yang ma'thur yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-mikyal al-awfa. Kemudian banyak orang yang bertanya, apakah kita boleh menambahkan lafaz sayyidina atau sayyiduna di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca salawat, baik di luar salat maupun di dalam salat? Para ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan boleh. Dengan dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Yahya alaihi salam, wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas salihin. Nabi Yahya adalah seorang pemimpin dan ikutan, panutan. Dia adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Quran surah Al-Imran ayat 39. Ayat ini secara tegas menyematkan label sayyid kepada Nabi Yahya. Ayat ini secara jelas menyebut Nabi Yahya dengan sebutan sayyid. Beliau adalah seorang pimpinan, seorang panutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajatnya di atas Nabi Yahya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk mendapatkan gelar dan label sebagai sayyid, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang panutan. Jika Nabi Yahya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayyid, maka lebih-lebih lagi, lebih layak lagi, lebih pantas lagi Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan gelar sebagai sayyid. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pimpinan seluruh umat manusia pada hari kiamat, wala fakhr. Aku mengatakan itu bukan karena aku sombong, tetapi aku mengatakan itu karena tahaddutsan bin ni'mah, untuk menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada aku. Rasulullah sendiri menyebut dirinya sebagai sayyidu waladi Adam. Oleh karena itu, kita sebagai umat beliau sudah sepantasnya, sudah seyogyanya menyematkan gelar sayyiduna atau as-sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, karena beliau sendiri menyebut dirinya sebagai sayyid. Kemudian yang ketiga adalah banyak sekali dalil-dalil terkait dengan bid'ah hasanah. Di antaranya adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kita boleh menambah-nambahkan zikir, lafaz zikir di dalam salat asalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan
apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada fatwa dari seorang ulama fiqih kenamaan dalam mazhab Syafi'i, sangat terkenal beliau di Indonesia, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Minhajul Qawim halaman 160, wala ba'sa biziyadati sayyidina qabla Muhammadin, dan tidak mengapa ditambah sayyidina sebelum kata Muhammad. Wa khabaru la tusayyiduni fis shalah dha'ifun bal la asla lahu. Sedangkan hadis yang berbunyi la tusayyiduni fis shalah, janganlah kalian membaca sayyid untukku di dalam salat, maka hadis ini kata beliau dan menurut para pakar hadis adalah dhaif, bahkan banyak di antara para ulama yang mengatakan hadis ini la aslalahu, adalah hadis maudhu, hadis yang palsu yang tidak bisa dijadikan pedoman sama sekali. Kemudian la tusayyiduni, ini adalah lahan, ini adalah sebuah kesalahan ya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Lafaz la tusayyiduni ya, sayyada yusayyidu, itu berasal dari kata sada yasudu. Lazimnya, fi'il lazimnya adalah sada yasudu, bukan sada yasidu. Sehingga ketika dimuta'addikan, ketika dijadikan fi'il yang membutuhkan objek, maka mestinya dikatakan sawwada yusawwidu. Ya, mestinya adalah la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang afsahun nas ya, beliau adalah orang yang paling fasih, tidak mungkin beliau mengucapkan kata-kata yang di dalamnya mengandung lahan ya, kesalahan di dalam bahasa Arab yang menabrak dan bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian terkait dengan keutamaan sholawat sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Namun ada dua hadis yang ingin kami baca untuk menegaskan bahwa sholawat yang kita baca, salam yang kita baca untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didengar oleh beliau ketika kita membacanya di dekat makam beliau, dan akan disampaikan oleh para ulama, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling di atas muka bumi, mencari orang-orang yang bersolawat untuk disampaikan sholawat mereka ini langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam beliau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan para perawi hadis yang lain, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala sebelum itu telah mengembalikan ruhku. Jadi makna illa raddallahu alayya ruhi ay illa waqad raddallahu alayya ruhi qabla dzalika. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh Nabi Muhammad ke jasadnya sesaat setelah ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Tidak, karena sebagaimana kita tahu bahwa begitu jasad dimakamkan, maka ruh itu langsung akan dikembalikan ke jasad. Apalagi ini adalah seorang nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, para nabi itu hidup di dalam makam-makam mereka sedang melakukan salat. Jadi roh nabi itu tidak dikembalikan ke jasad nabi sesaat setelah orang menyampaikan salam, sebagaimana yang tertera secara harfiah di dalam hadis ini. Tetapi hadis ini diberi makna oleh para ulama, illa raddallahu alayya ruhi ay illa waqad radda Allahu alayya ruhi qabla dzalika, sebelum orang itu menyampaikan salam, ruh itu sudah dikembalikan ke jasad mulia beliau.
hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersalawat kepada beliau, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, malaikat akan menyampaikan salawat dan salam kita kepada beliau dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam beliau. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, salah seorang ulama bermadzhab Maliki, di dalam salah satu karya beliau yang membahas tentang salawat, bahwa orang yang membaca salawat dan salam kepada beliau akan disampaikan oleh malaikat satu persatu. Malaikat akan mengatakan kepada baginda Rasulullah, si fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu wahai Muhammad, si fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu wahai Muhammad, si A, si B, si C. Satu persatu nama orang-orang yang bersalawat itu disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah di makam beliau, ya, satu persatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk Maha Kuasa, ya, untuk menjadikan malaikat mampu melakukan itu dan untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menjawab salawat dan salam dari setiap orang mukmin yang membaca salawat dan salam kepada beliau di berbagai belahan bumi ini. Padahal yang membaca salawat kepada Rasulullah setiap saat, setiap detik mungkin jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi itu semuanya, kata Al-Qadhi Iyad dan juga para ulama yang lain, mereka disebutkan nama mereka satu persatu oleh malaikat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Al-Imam Ibnu Hibban dan para perawi hadis yang lain meriwayatkan sebuah hadis, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat yang selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu mobile, selalu berpindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain, fil ardi, di muka bumi ini, yuballighuni an ummati assalam. Para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Di dalam hadis yang lain, para perawi hadis meriwayatkan, man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat di dekat makamku, maka aku langsung mendengarnya dan aku langsung menjawabnya, membalasnya. Wa man shalla alayya na'iyan bullightuhu. Dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku jauh dari makamku, bullightuhu, maka hal itu disampaikan kepadaku oleh para malaikat. Di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa orang yang membaca salawat itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Innalil musallina ala sayyidil mursalin 10 karamat. Sesungguhnya orang yang membaca salawat kepada pimpinan para rasul itu akan mendapatkan 10 kemuliaan. Ihdahunna salatul malikil ghaffar. Yang pertama adalah salatul malikil ghaffar, mendapatkan rahmat yang disertai dengan kemuliaan, yang disertai dengan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Watsaniyatu syafa'atun nabiyyil mukhtar. Yang kedua adalah mendapatkan syafaat dari nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watsalitsatu, dan yang ketiga adalah al-iqtida'u bil malaikatil abrar, meneladani para malaikat yang baik-baik, malaikat yang mulia, karena mereka juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warabi'atu, dan yang keempat adalah mukhalafatul munafiqin wal kuffar, menyelisihi, menyalahi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wal khamisatu, dan yang kelima, kemuliaan yang didapat oleh orang yang membaca salawat kepada Sayyidil Mursalin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mahwul khataya wal auzar, dihapuskannya, diampuninya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan. Wasadisatu qada'ul hawaiji wal autar. Yang keenam adalah dikabulkannya atau dipenuhinya hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan.
Wasabi'atu wasabi'atu, dan yang ketujuh adalah tanwirul dhawahiri wal asrar, akan tersinari, akan disinari zahir-zahir kita, anggota-anggota badan kita, wal asrar, dan hati-hati kita akan disinari dengan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wathaminatu an-najatu minan nar, kemuliaan yang kedelapan yang didapat oleh orang yang bersalawat adalah an-najatu minan nar, keselamatan dari neraka. Wattasi'atu dukhulu daril qarar, yang kesembilan adalah masuk surga yang kekal, rumah yang kekal, yaitu surga. Wal 'ashiratu, kemuliaan yang ke-10 adalah salamul azizil jabbar, akan mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin sekalian, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Sebenarnya banyak kisah-kisah hikmah terkait dengan barokah salawat, tetapi dalam kesempatan yang mulia ini akan kami kutipkan satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, seorang ulama kenamaan yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau salah satu karya beliau dalam fiqih, Kifayatul Akhyar, beredar luas di berbagai pesantren di Indonesia, diajarkan dan dipelajari oleh para santri dan para kiai di berbagai pesantren di Indonesia dan juga di berbagai lembaga pendidikan di luar Indonesia. Kifayatul Akhyar, yang merupakan syarah dari kitab Taqrib, ya, yang membahas tentang fiqih, mulai dari fiqih ibadah, fiqih muamalat, fiqih jinayat, fiqih hudud, dan seterusnya. Tetapi cerita ini tidak disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar oleh beliau. Cerita ini disebutkan oleh beliau di karya beliau yang lain, yang berjudul Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarrad wa Nasaba Dzalika ilal Imami Ahmad. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid mutlak yang kedalaman ilmunya sejajar dengan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sejajar dengan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Ishaq ibn Rahawayh, dan Al-Imam Al-Auza'i, dan para mujtahid mutlak yang lain. Beliau adalah seorang ulama besar. Suatu ketika beliau bercerita bahwa beliau melihat ada seseorang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang ini terlihat aneh karena pada umumnya orang-orang biasanya berzikir dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Tetapi yang dibaca orang yang dilihat oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, dia hanya membaca sholawat. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan, dia membaca sholawat. Langkah kaki berikutnya dia membaca sholawat. Langkah kaki berikutnya dia membaca sholawat. Sama sekali tidak dia meninggalkan tahlil, meninggalkan bacaan la ilaha illallah, meninggalkan bacaan alhamdulillah, meninggalkan bacaan tasbih, meninggalkan zikir-zikir yang lain. Dia fokus terus ketika melangkahkan kaki tawaf mengelilingi Ka'bah di Al-Masjidil Haram. Dia hanya membaca salawat, dan terus membaca salawat. Lalu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memanggil orang itu dan mengatakan kepadanya, "Ya hadza, wahai fulan, qad tarakta at-tasbiha wat-tahlila wa aqbalta bis-salati 'ala an-nabi, fa hal 'indaka min hadza syai'?" Kamu meninggalkan, engkau saya lihat dari tadi sampai sekarang meninggalkan bacaan tahlil, bacaan tasbih, bacaan zikir-zikir yang lain, dan engkau selalu membaca dalam setiap langkah yang engkau langkahkan, dalam setiap langkah yang engkau lakukan, baik itu kaki kanan maupun kaki kiri, engkau selalu membaca sholawat dan meninggalkan zikir yang lain. Apakah engkau punya cerita di balik itu? Kemudian orang itu mengatakan, "Man anta? Anda ini siapa?" Lalu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ana Sufyanut Tsauri, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri." Faqala, lalu si fulan itu yang membaca sholawat terus menerus ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu kemudian mengatakan, "Laula annaka gharibun fi ahli zamanika ma kashaftu an hali wala atla'tuka an sirri." Seandainya engkau bukanlah orang yang asing, ya, engkau ini adalah orang yang terkenal. Seandainya engkau ini bukan orang yang asing di ahli zamanmu, di generasi kami saat ini, maka aku tidak akan membuka rahasiaku. Aku tidak akan menceritakan sesuatu di balik apa yang aku lakukan tadi.
Tsumma qala, kemudian orang itu mengatakan, orang itu menceritakan. Kenapa? Cerita apa di balik ke apa yang dia lakukan ketika tawaf, kok yang dia baca itu selalu salawat dan meninggalkan zikir. Kharajtu ana wa walidi, aku keluar rumah bersama ayahku. Hajjaini ila baitillahil haram, dengan maksud untuk berhaji ke tanah suci. Hatta idza kunna fi ba'dil manazil, sehingga ketika kami sampai di sebuah rumah, maridha walidi, ayahku jatuh sakit. Faqumtu li'u'alijahu, lalu aku berusaha untuk mengobatinya. Fabainama ana 'inda ra'sihi ma tawaswadda wajhuhu, ketika aku berada di dekat kepala ayahku, ternyata dia sudah meninggal, lalu menghitam wajahnya berubah menjadi hitam. Fajarartul izara ala wajhihi, kemudian aku tarik sarung untuk menutupi wajahnya. Faghalabatni aynaya, ya, dia menangis, ya, sedih karena apa? Wajah ayahnya menghitam, ya, meninggal dalam keadaan wajah ayahnya menghitam. Si anak khawatir jangan-jangan ayahnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Faghalabatni aynaya, lalu aku tertidur. Fanimtu, aku tertidur. Fa idza ana birajulin, di dalam mimpi ketika aku tidur, aku mimpi melihat seorang laki-laki. Lam ara ajmala minhu wajhan, aku belum pernah melihat orang setampan dia. Wala anzafa minhu thawban, dan aku belum pernah melihat orang sebersih pakaian yang dia kenakan. Wala atyaba minhu rihan, dan aku tidak pernah melihat orang sewangi aroma beliau. Yarfa'u qadaman wa yad'u ukhra hatta dana min walidi fakashafa ath-thawba an wajhihi wa amarra biyadihi ala wajhihi fa'ada wajhuhu abyadha. Kemudian orang yang aku lihat berjalan dari kejauhan itu semakin mendekat, lalu dia mendekati ayahku, lalu mengusapkan tangan mulianya ke wajah ayahandaku. Tiba-tiba wajah ayahandaku yang semula hitam berubah menjadi putih bersih. Lalu thumma walla raji'an, lalu orang itu membalikkan badannya dan ingin meninggalkan kami. Fata'allaqtu bi thawbihi, lalu aku menarik bajunya, ya, aku menarik bajunya. Faqultu lahu man anta yarhamukallah, aku bertanya, siapa anda ini? Laqad mannallahu bika ala walidi fi daril ghurbah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusmu untuk menjadikan wajah ayahku yang semula hitam kemudian menjadi putih. Ini semuanya dalam mimpi. Faqala awama ta'rifuni, lalu laki-laki misterius itu yang dilihat oleh orang yang mimpi ini mengatakan kepada orang yang mimpi, awama ta'rifuni, tidakkah engkau mengetahui aku? Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Ana sahibul Quran, aku adalah orang yang Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsihi, adapun tentang ayahmu, dulu dia adalah orang yang pelaku dosa besar. Lakin kana yukthirus salata alayya, tetapi dia adalah orang yang sangat hobi dan gemar membaca salawat, memperbanyak bacaan salawat kepadaku. Falamma nazzala bihi ma nazzala, kemudian ketika terjadi sesuatu kepadanya, istaghatha bi, dia meminta tolong kepadaku. Fa ana ghiyathu man aktharus salata alayya, dan aku adalah penolong orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Qala, lalu orang yang di hadapan Sufyan ats-Tsauri itu, dia melanjutkan ceritanya. Qala fantabahtu min naumi, lalu aku terbangun. Fakashaftu an wajhi abi, lalu aku membuka sarung yang menutupi wajah ayahandaku. Fa idza wajhuhu abyad, tiba-tiba wajahnya sudah kembali putih seperti semula. Ini adalah barokah orang yang memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat. Mari kita berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah pada hari Jumat dan malam Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, tetapi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Lebih-lebih lagi, sebagaimana sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, pada waktu asar jangan lupa untuk membaca salawat yang diajarkan oleh guru-guru kita sebanyak 80 kali.
Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Fadilahnya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Imam As-Sakhawi dan lain sebagainya, dan menurut pakar hadis, menurut para ulama hadis, hadis ini adalah hadis yang hasan dan bisa dipedomani, bukan dhaif apalagi palsu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sangat layak untuk dipedomani. Fadilahnya, fadilah orang yang melakukan itu pada waktu asar di hari Jumat, dosa-dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Hadirin, demikian yang kami sampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah bagi kita semuanya. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi, la ilaha illallah, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.